Berikut tutorial video pembelajaran pengkabelan UTP secara strike dan crossover. Adapun persiapan yang kita lakukan meliputi persiapan alat dan bahan. Kita mulai dari persiapan alat, yaitu seperti ini, namanya pengupas kulit kabel UTP, yang mana nanti kabel UTP kita masukkan ke dalam, kemudian kita putar untuk mengupas kulit kabel UTP-nya. Kemudian yang kedua ada crimping tools, yang mana nanti pada bagian crimping tools ini di sini akan digunakan untuk memotong kabel. Kemudian pada bagian ini digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah dimasukkan kabel UTP sesuai dengan urutan warnanya. Selanjutnya ada LAN tester, yang mana LAN tester ini digunakan untuk pengujian kebenaran kabel UTP yang kita buat tadi secara strike ataupun secara crossover, yang mana kalau secara crossover itu nanti kabel akan menandakan LED-nya hidup 13, kemudian 26, 31, 62, 4 dan 4, 5 dan 5, 6 dan 6, 7 dan 7, 8 dan 8. Itu untuk LED indikator kabel crossover. Nah, untuk LED indikator kabel strike itu nanti akan bersamaan di antara konektor A dan konektor B. Pada LAN tester di sini akan hidup LED 1, di sini akan hidup LED 1, begitu seterusnya sampai di pin ke-8. LED-nya hidup di sini LED ke-8, di sini juga hidup LED ke-8. Nah, untuk LAN tester sendiri bisa kita pisah dua seperti ini. Tujuannya yang pertama dan yang kedua ini apabila kita ingin mengecek kebenaran kabel dengan jarak yang agak jauh. Jadi ini digunakan di satu titik sana, ini digunakan di satu titik sini. Nah, ini kegunaan dari LAN tester. Selanjutnya adalah persiapan bahan. Persiapan bahannya di sini kita siapkan dua kabel UTP ya, dengan panjang sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian 4 konektor RJ45, yang mana nanti 2 kita gunakan untuk pembuatan kabel strike dan 2 lagi kita gunakan untuk pembuatan kabel crossover. Berikut langkah pembuatan kabel UTP secara strike. Langkah pertama, kita potong dulu kabelnya, kita kupas dulu. Pastikan pengupasan kabelnya tidak terlalu panjang. Nah, setelah kabel terkupas seperti ini, selanjutnya kita mengurutkan warna kabel sesuai dengan standar T56T568B. Ya, jadi pada konektor A dan konektor B itu kita desain dengan lurus ataupun warna urutan yang sama. Ya, kita kategorikan pada salah satu ujung kabel ini adalah konektor A. Kemudian di ujung kabel berikutnya ini adalah konektor B, yang mana nanti keduanya urutan warna kabel ini adalah sama. Maka itulah adalah kabel strike. Selanjutnya kita urutkan. Nah, di sini ada 4 pasang kabel yang berlilit. Ya, ini kita luruskan, kita buka lilitan kabel supaya kita bisa mengurutkan sesuai dengan kode warna dalam pembuatan kabel strike. Setelah kabel kita lepaskan dari lilitannya, selanjutnya kita luruskan kabel sesuai dengan kode warnanya berdasarkan standar T568B. Yang pertama itu putih orange, kita luruskan, kemudian orange, kemudian putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian hijau, kemudian putih coklat, kemudian coklat. Nah, setelah urutan warna ini sudah sesuai, kemudian kita rapikan dengan teknik seperti ini ya, supaya dia bisa rapat dan lurus. Nah, setelah kita rapikan seperti ini, kita cek kembali urutan warna kabelnya supaya jangan salah sebelum kita masukkan ke konektor RJ45. Kita cek kembali, di sini kelihatan putih orange, putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, kemudian putih coklat-coklat. Setelah ini sesuai urutannya, selanjutnya kita potong kabel. Usahakan potongnya jangan terlalu jauh. Usahakan pemotongan kabel ini dilakukan pemotongan kabelnya dengan yang rata ya.
Nah, setelah kabel kita potong seperti ini, selanjutnya kita ambil RJ45 untuk kita pasangkan seperti ini. Kita kategorikan pin harus menghadap ke atas dengan asumsi di sebelah kiri itu adalah pin 1, di sebelah kanan adalah pin ke-8. Selanjutnya kita masukkan kabel sesuai dengan urutannya ke dalam RJ. Nah, setelah kabel kita masukkan, pastikan kita berikan tekanan yang lumayan kuat ya, supaya kita bisa melihat di sini kabel tembaga pada kabel tembaga pada kabel UTP sudah kelihatan di ujung RJ tersebut. Selanjutnya kita ambil crimping tool, kita masukkan untuk kita crimp ataupun kita press. Sebelum kita crimping, kita pastikan kembali di sini bahwasannya untuk kabel tembaga sudah kelihatan di ujung RJ. Selanjutnya kita crimping. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pastikan saja dengan 3 kali ayunan. Nah, selanjutnya konektor A sudah selesai, kita pasangkan di konektor B dengan urutan kode warna yang sama sesuai dengan standar T568B. Pada kabel UTP memiliki kode warna yang berbeda-beda mulai dari pin 1 sampai dengan pin 8, yang mana setiap warna ini memiliki fungsi tertentu. Oke, baik, ini setelah kita pisahkan lilitannya, kemudian kita atur kembali sesuai dengan urutan warnanya, putih orange, kemudian putih hijau, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian hijau, putih coklat. Setelah dapat urutannya, kita urut kembali supaya kabelnya rapat dan lurus. Setelah pengurutan, pastikan kembali urutan warna kabelnya tidak salah. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah itu kita ratakan, kita potong dengan crimping tools. Kemudian kita ambil RJ. Ingat tekniknya, pin selalu menghadap ke atas. Kemudian kita masukkan ke dalam RJ. Kita berikan tekanan. Kemudian kita crimping. Sebelum kita crimping, pastikan semua kabelnya terlihat pada ujung RJ. Kemudian kita press. Nah, untuk pengkabelan strike-nya sudah selesai. Kita uji pengkabelannya dengan menggunakan LAN tester. Konektor A kita masukkan, konektor B kita masukkan. Nah, pastikan hasilnya semua LED di konektor A dan di konektor B ini hidup bersamaan. Nah, ini kabel UTP sudah berhasil 100% ya. Semua LED-nya hidup bersamaan di konektor A dan di konektor B. Demikian pembuatan instalasi kabel UTP secara strike. Berikutnya instalasi kabel UTP secara crossover. Langkah yang sama kita lakukan kembali, dimulai dari pengupasan kulit kabel UTP dengan alat pengupas kabelnya. Selanjutnya untuk di kedua ujung kabel, ini menjadi kata kunci ataupun rumus dalam pembuatan crossover. Di satu ujung ini kita kategorikan konektor A, kita desain urutan warna kabelnya sesuai dengan standar T568A. Kemudian di ujung satu lagi kita kategorikan konektor B, kita desain dengan standar T568B. Kita mulai dari konektor A.
Untuk setiap kabel kita pisahkan dulu pilinnya ataupun lilitannya supaya kita gampang mengurutkannya. Kita mulai dari warna putih hijau, kemudian pin keduanya hijau, pin ketiganya putih orange, kemudian biru, kemudian putih biru, kemudian orange, kemudian putih coklat, kemudian coklat. Setelah urutannya dapat, kita rapikan kabel, kita urut agar kabel bisa merapat dan lurus. Setelah rapat dan lurus, kita pastikan kembali untuk urutan kode warnanya sebelum kita memotong kabel. Kita cek kembali, putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat-coklat, ini sudah sesuai. Selanjutnya kita potong, kita ratakan ujung kabel. Selanjutnya kita ambil RG, kita hadapkan pin RG menghadap ke atas, kita masukkan kabel. Selanjutnya kita ambil crimping, kita masukkan. Kemudian kita berikan tekanan sampai kabel tembaga pada ujung konektor kelihatan, kemudian kita press. Konektor A selesai kita buat, selanjutnya kita buat di konektor B. Kita lepaskan pilinnya ataupun lilitan pada kabel. Setelah terlepas semua, kita urutkan di konektor B sesuai dengan standar T568B, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah lurus, setelah sesuai warnanya, kita luruskan, kita urut, kita rapatkan sambil kita urut. Sebelum kita potong, kita pastikan kembali urutannya supaya tidak salah. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah sesuai, kemudian kita ratakan, kita potong. Selanjutnya kita ambil RJ45, ingat pin harus menghadap ke atas. Kemudian kita masukkan kabel UTP. Setelah masuk, kita ambil RJ, kita kasih tekanan secukupnya saja untuk memastikan tembaga pada kabel UTP sudah kelihatan pada ujung RG ini. Setelah kelihatan seluruhnya, baru kemudian kita crimping. Selesai. Selanjutnya pengujian dengan menggunakan Lancaster. Kita masukkan konektor A nya ke pot RG45 nya, kita masukkan konektor B nya, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, setelah kita memastikan warna ataupun LED pada konektor A dan konektor B, kabel crossover 132631456278, itu artinya pengkabelan crossover berhasil 100%. Demikian tutorial pembuatan kabel UTP secara strike dan secara crossover, yang mana perlu diingat untuk kabel UTP secara strike difungsikan adalah untuk menghubungkan ke perangkat yang berbeda. Sedangkan untuk kabel UTP yang didesain secara crossover difungsikan untuk menghubungkan ke perangkat yang sama. Demikian tutorial pembelajaran kali ini, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.